Bandit itu, kamu sudah datang ke tenda kami. Kami akan bergiliran mengawasimu menggambar peta lengkap Gunung Langya malam ini. Ucap salah seorang guru. Hei, para guru adalah panutan dan contoh lelaki ideal untuk diriku. Tidak ada gadis untuk menemanimu di hutan belantara di malam yang sepi ini, jadi kalian bahkan menjadikan gangster sebagai targetmu, kalian memang mengesankan. Ucap Sututu mengejek para guru itu. Bajingan ini. Lupakan saja, dia adalah target Shangguan Yu, dia tidak akan hidup lama. Ucap guru itu marah. Scan beralih ke kota King Feng. Teman-teman, kota King Feng ada di atas puncak ini. Yun Qingyan, Sututu, kalian cek dulu. Lihat berapa banyak orang yang ada di kota King Feng sekarang. Ucap guru itu. Hah? Kenapa kita yang pergi? Ucap Sututu. Tapi Yun Qingyan bergerak dengan cepat. Kakak Su, ayo pergi. Kita cek dulu. Ucap Yun Qingyan. Kakak Yun, kenapa kamu mengikuti perintah mereka? Ini sama sekali bukan gayamu, tanya Sututu. Hah, ada beberapa barang bagus yang tersembunyi di kota ini. Jawab Yun Qingyan. Barang bagus? Tanya Sututu. Kakak Su, kamu tinggal di sini untuk mengawasi mereka yang tinggal di kaki gunung. Jangan biarkan mereka dibunuh oleh bandit lain saat aku memasuki kota ini. Ketika aku keluar, aku akan membagikan beberapa keuntungan untukmu. Ucap Yun Qingyan. Apa? Menyuruhku untuk melindungi mereka? Masih beruntung aku tidak menendang mereka. Teriak Sututu. Yun Qingyan menatap Sututu. Ya, bukan tidak mungkin bagiku untuk melindungi mereka. Tapi, aku ada syarat. Ucap Sututu canggung. Mulai sekarang, kamu tidak boleh memanggilku Kakak Su, kamu harus memanggilku Tutu. Ucap Sututu. Yun Qingyan terdiam. Oke, Tutu, aku pergi dulu. Ucap Yun Qingyan. Jika aku tidak pergi sekarang, aku khawatir aku tidak bisa menahan diri untuk memukulnya sampai mati. Gumamnya. Oh, aku tidak menyangka kalau beberapa orang di kota ini juga ditanami benih iblis. Kita punya janji terakhir kali saat kita sedang bertarung dengan Lin Wei. Kali ini semua 5 benih iblis tingkat 4 dari alam Yue Jing tingkat kelima adalah milikmu. Ada juga benih iblis tingkat ketiga dari alam Yue Jing tingkat 6. Kita berbagi secara merata. Sututu bukanlah dewa, dia tidak akan bisa memurnikan benih iblis. Jadi nanti kita memberinya semua bahan dan ramuan yang bisa kita kumpulkan dari kantong para pemimpin bandit ini. Tapi kita usahakan untuk membunuh mereka dengan satu serangan. Bagaimanapun, mereka berada di atas tingkat Yue Jing. Akan tidak mudah untuk mengambil benih iblis mereka, jika kita membangunkan anjing yang sedang tidur. Meong. Ayo, kita serang. Ucap Yun Qingyan. Scan beralih di dalam kota King Feng. Hei, aku peringatkan kamu, sebaiknya kamu jangan melawan. Ketika aku mengeluarkan benih iblis, kamu akan lebih menderita jika melawan. Ucap Yun Qingyan mengancam seseorang dengan sarung pedangnya. Bukankah lebih baik untuk diam saja ketika aku bunuh? Ini sudah menjadi benih iblis tingkat keempat dari alam Yue Jing. Ucap Yun Qingyan mengeluarkan benih iblis dari orang itu. Aku tidak menyangka semuanya akan berjalan lancar. 5 orang dengan benih iblis ini benar-benar tidak waspada. Aku mengalahkan semuanya meskipun aku bahkan belum menggunakan senjata pedang membelah langit. Lanjutnya sambil melemparkan benih iblis ke mulut Kiling. Sekarang hanya tersisa benih iblis tingkat ketiga dari Huang King Feng. Setelah menjatuhkannya, misi memusnahkan kota King Feng akan selesai. Gumam Yun Qingyan. Semua bandit di kota King Feng dengarkan baik-baik. Kami dikirim oleh perguruan tinggi Singkong untuk memusnahkan kalian. Kalian tidak boleh mencoba menyakiti kedua siswa perguruan tinggi Singkong kami yang menyelinap ke dalam kota, jika tidak, kami pasti akan memusnahkan kota ini. Teriak seseorang. Apa? Ada seseorang yang menyelinap masuk? Teriak bandit tersebut. Teman-teman, ambil senjatamu. Para bajingan dari perguruan tinggi Singkong telah menyelinap ke kota kita. Sial, beraninya kalian memandang rendah kita. Aku akan memotong kalian hingga berkeping-keping. Teriak bandit itu bersiap bertarung. Aku tidak menyangka ketiga guru tua itu begitu berani menipu dan mencelakakan aku. Jika ujian murid suci tidak ada hubungannya dengan apakah aku bisa memasuki Goa Api Lotus atau tidak, dan aku dapat mengabaikan total orang yang boleh terluka atau terbunuh di misi ini,
Aku sungguh akan membunuh mereka sekarang. Gumam Yun Qingyan. Aku akan mengambil benih iblis Huang Qingfeng setelah ini, sedangkan untuk 3 pemimpin tim itu. Setelah pertempuran ini, aku pasti akan melenyapkan mereka, jika tidak, aku tidak akan puas. Gumam Yun Qingyan melompat keluar melalui lubang genting sebelumnya. Kakak Yun, apa kau mendengar apa yang diteriakkan ketiga orang tua itu? Tanya Su Tutu. Meski kita berdua harus bisa melenyapkan para bandit ini, identitas siswa kelas jenius kita juga bisa terungkap jika kita menggunakan kekuatan kita yang sebenarnya. Meskipun ketiga orang tua ini tidak bisa membunuh kita, apa yang mereka lakukan sudah keterlaluan. Ucap Su Tutu kesal. Ayo turun gunung dulu, kita biarkan ketiga idiot itu memimpin lebih dulu, dan kita hanya perlu melindungi para siswa. Kita akan membiarkan ketiga orang tua itu terus hidup karena kita menjalani ujian murid suci kali ini, tapi aku tidak akan mengampuni mereka. Ucap Yun Qingyan. Bandit, apa kamu mendengar itu? Jangan mencoba untuk menyakiti 2 siswa perguruan tinggi Singkong yang menyelinap ke kota Qingfengmu. Teriak salah satu guru itu. Guru itu terkejut. Yun Qingyan dan Su Tutu? Tanyanya. Mengapa kalian tidak ditangkap oleh para bandit dari kota Qingfeng? Lanjutnya. Hehe, aku minta maaf karena mengecewakan kalian. Kami telah mengetahui seluruh situasi di atas sana, dan itu persis sama dengan apa yang dikatakannya, peta hidup, tadi malam. Ucap Su Tutu. Kalian tahu kalau kami sedang menyelidiki situasi musuh di atas, tapi kalian semua masih dengan sengaja berteriak keras. Kalian semua sengaja ingin aku dan kakak Yun matikan? Teriak Su Tutu. Omong kosong. Jangan mencoba memfitnah orang. Sebagai guru terkemuka, kami akan memastikan keselamatan siswa. Kami tidak akan pernah membiarkan siapapun mati sia-sia. Jawab guru itu. Haha, jika ini masalahnya, kalian bertiga tolong singkirkan para bandit itu sendiri, agar para siswa tidak terluka oleh para bandit. Ucap Su Tutu. Tentu saja, sampah seperti Yun Qingyan dan kamu tidak bisa menangani para bandit. Cepatlah menyingkir, bagaimana kalian berdua bisa bertanggung jawab jika pembasmian bandit ditunda? Ucap para guru itu. Sampah perguruan luar, kalian harus tetap di sini jika kalian takut mati, kami akan membantu guru kami. Benar, yang terlemah di antara kita juga level kedua Yue Jing. Jika kita semua bertarung bersama, kota Qingfeng bukanlah lawan kita. Ucap murid perguruan Singkong. Oh, bukankah ini Antek yang mengirim surat Shangguan Yu sebelumnya? Gumam Yun Qingyan. Tutu, apa kamu keberatan jika aku menggunakan 1 kuota orang yang boleh terbunuh? Tanya Yun Qingyan. Tentu saja, tidak apa-apa. Jawab Su Tutu. Kiling. Ucap Yun Qingyan kepada Kiling. Kiling menahan kekuatannya di mulutnya. Mengeluarkan kekuatan dari mulutnya. Serangan tersebut mengenai orang yang mengirim surat sebelumnya. Kaulah yang mengirim surat kepada ketiga orang bodoh itu, apa menurutmu kamu bisa bersembunyi dari mata tajam kami? Shangguan Yu memang idiot, dan bahkan orang yang dicarinya pun idiot. Tidakkah kamu melihat bahwa kita sedang marah sekarang? Beraninya kamu menyinggung kami saat ini. Ucap Su Tutu. Tapi, kakak Yun, kamu benar-benar hebat, bisa membunuh orang tanpa disadari. Ucap Su Tutu terkagum. Bagaimana mungkin? Mungkinkah ada bandit kuat yang menyelinap ke grup kita? Semuanya, hati-hati. Aku tidak memperhatikan ketika bandit membunuhnya, dia setidaknya adalah prajurit level Yue Jing tingkat 6, kita semua jelas bukan lawannya, mari kita cepat sedikit mengikuti para guru. Ya, kita akan aman selama kita bersama guru. Ucap para murid itu. Ya, kami hanya membunuh seorang idiot. Ucap Su Tutu. Sepertinya para siswa ini lebih lemah dari yang aku kira. Ucap Yun Qingyan. Jangan bengong saja, ayo kita menyusul. Kita perlu menunjukkan kekuatan kita yang sebenarnya untuk melindungi murid-murid ini jika perlu. Ucap Yun Qingyan. Serang. Bunuh. Su Tutu, beraninya kamu berbohong, hanya ada bandit Yue Jing tingkat 6 di sini, dan tidak ada prajurit Yue Jing tingkat 5. Ucap guru itu. Ah. Aneh, mereka ada di sini sebelumnya. Jawab Su Tutu. Kakak Yun, apakah kamu membunuh 5 orang itu? Tanya Su Tutu. Ya, cincin penyimpanan mereka ada di dalam kantong ini, aku berjanji akan memberimu ini, jadi ambillah.
Jawab Yun Qingyan memberikan kantung tersebut. Wah! Kakak Yun, kamu sungguh baik sekali. Ucap Su Tutu. Tutu, bantu aku lagi dengan diam-diam membantu Huang Qingfeng melarikan diri. Ucap Yun Qingyan. Apa? Kamu ingin membiarkan bos kota Qingfeng ini melarikan diri? Tanya Su Tutu. Hehe, baiklah. Kakak Yun, aku akan menurut padamu. Ucap Su Tutu. Kakak Yun, kamu lihatlah. Lanjutnya, kemudian mulai mengumpulkan kekuatan di jarinya. Su Tutu menjentikan jarinya. Muncul 3 api mengarah kepada 3 guru tersebut. Ketiga guru tersebut terlihat terbakar. Sial, seseorang menyerang dari belakang. Siapa jalang yang bahkan berani memprovokasi perguruan tinggi Singkong? Mungkinkah bandit lain telah mendengar berita itu dan datang untuk membantu? Ucap ketiga guru tersebut. Terima kasih atas bantuannya. Ucap Huang Qingfeng. Sampai dari perguruan tinggi Singkong, tunggu saja, aku akan membalaskan dendam 10 kali atas apa yang kalian semua lakukan hari ini. Lanjutnya.